Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desilina Rahmawati. Hari ini akan menjelaskan mengenai Broadband Powerline Communication Network Design, karangan Halid Rasnika dan Abdel Fattah Haidin. Introduction. Penggunaan sistem telekomunikasi telah meningkat pesat karena kebutuhan permanen untuk layanan telekomunikasi baru dan tambahan kapasitas transmisi. Ada juga kebutuhan untuk pengembangan telekomunikasi jaringan dan teknologi transmisi. Ada sejumlah besar perusahaan komunikasi yang membangun jaringan berkecepatan tinggi sebagai bagian dari sistem komunikasi global, diwujudkan melalui jaringan distribusi dan akses. Berikut ini gambar 1.1 Telecommunication Network Hierarchy. Berasal dari yang paling atas hierarkinya adalah Transport Network, dilanjutkan dan didistribusikan oleh Distribution Network. Lalu Distribution Network ini mendistribusikan jaringan telekomunikasi tersebut menuju akses network. Jaringan distribusi network mencakup wilayah geografi yang lebih besar dan menyadari hubungan antara akses dan transportasi jaringan. Sedangkan jaringan akses penutup daerah yang relatif lebih kecil. Sambungan langsung dari pelanggan atau pelanggan diwujudkan melalui jaringan akses, mewujudkan akses dari jumlah pelanggan yang terletak dalam radius beberapa ratus meter. Namun, biaya untuk realisasi, instalasi, dan pemeliharaan akses jaringan yang sangat tinggi. Di sisi lain, waktu yang lebih lama diperlukan untuk membayar kembali modal yang diinvestasikan karena biaya yang relatif tinggi dari jaringan akses, dihitung per pelanggan terhubung. Oleh karena itu, penyedia jaringan mencoba untuk mewujudkan jaringan akses dengan biaya serendah mungkin. Penyedia jaringan baru mencoba untuk menemukan solusi untuk menawarkan jaringan akses mereka sendiri. Sebuah solusi alternatif untuk realisasinya jaringan akses yang ditawarkan oleh PLC, Powerline Communication. Teknologi menggunakan jaringan listrik untuk komunikasi. Dengan demikian, untuk realisasi PLC jaringan, tidak ada kebutuhan untuk peletakan kabel komunikasi baru. Oleh karena itu, aplikasi PLC dalam jaringan pasokan tegangan rendah tampaknya menjadi solusi biaya efektif untuk disebut jaringan last mile komunikasi. Pelanggan jaringan menggunakan berbagai pelayanan telekomunikasi dengan kecepatan data yang tinggi dan cost quality of service sebagai persyaratannya. Sistem PLC diterapkan di dalam akses yang memastikan realisasi jasa telekomunikasi yang tinggi persyaratan cost QoS yang disebut Broadband PLC, akses jaringan. Kontribusi buku ini diarahkan untuk memberikan satu set informasi yang diperlukan untuk dipertimbangkan untuk desain Broadband PLC, sistem akses, dan komponen jaringan mereka. Untuk membuat komunikasi dalam jaringan listrik mungkin, maka perlu untuk menginstal suatu alat yang disebut PLC modem, yang memastikan transmisi sinyal data melalui jaringan listrik. Gambar berikut, gambar 1.2, yang menggambarkan communication over power grids dari device A dengan PLC modem A, lalu ada device B, PLC modem B, yang mereka berinterface dengan device interface. Modem PLC. Modem PLC mengubah sinyal data yang diterima dari komunikasi konvensional perangkat, seperti komputer, telepon, dan sebagainya, dalam bentuk yang cocok untuk pengiriman melalui kabel listrik. Di arah transmisi lainnya, modem menerima sinyal data dan jaringan listrik, setelah konversi memberikan ke komunikasi perangkat. Dengan demikian, modem PLC merupakan peralatan komunikasi PLC spesifik, menyediakan interface yang diperlukan untuk interkoneksi berbagai perangkat komunikasi melalui jaringan listrik. PLC spesifik perangkat komunikasi seperti PLC modem telah dirancang untuk memastikan operasi jaringan
yang efisien dalam kondisi transmisi, yang khas untuk jaringan listrik dan lingkungan mereka. Kerugian transmisi PLC. Saluran transmisi PLC ditandai oleh redaman besar dan tergantung pada frekuensi, perubahan impedansi dan memudar serta kondisi kebisingan yang tidak menguntungkan. Berbagai sumber kebisingan bertindak dari suplai jaringan, karena perangkat listrik yang berbeda yang terhubung ke jaringan dan dari jaringan lingkungan dapat secara negatif mempengaruhi sistem PLC, menyebabkan gangguan pada kesalahan. Kelebihan transmisi PLC. Nah, dari kekurangan tersebut, untuk memberikan kecepatan data yang lebih tinggi, jaringan PLC beroperasi di spektrum frekuensi hingga 30 MHz, yang juga digunakan untuk berbagai radio. Jaringan PLC bertindak sebagai antena, memproduksi radiasi elektromagnetik dalam lingkungan dan mengganggu layanan lainnya yang beroperasi di frekuensi yang sama. Oleh karena itu, Badan Pengawas menentukan batas yang sangat kuat mengenai elektromagnetik emisi di jaringan PLC, dengan konsekuensi bahwa jaringan PLC beroperasi dengan kekuatan sinyal yang terbatas. Hal ini menyebabkan pengurangan jarak jaringan dan kecepatan data, dan meningkatkan kecepatan terhadap gangguan. Pengurangan kecepatan data dapat menguntungkan karena fakta bahwa jaringan akses PLC beroperasi di media transmisi bersama, di mana sejumlah pelanggan bersaing untuk menggunakan sumber daya transmisi yang sama. PLC Access Network. Jaringan akses PLC, media transmisi yang disediakan oleh jaringan pasokan tegangan rendah, digunakan untuk komunikasi antara pelanggan dan disebut base station PLC, yang menggunakan jaringan akses ke jaringan area luas atau WAN, Wide Area Network, direalisasikan oleh konvensional teknologi komunikasi. Untuk mengurangi dampak negatif dari media transmisi power line, sistem PLC menerapkan modulasi efisien seperti Sprite Spectrum dan Orthogonal Frequency Division Multiplexation atau OFDM. Nah, berikut jaringan PLC Access Network. Seperti disebutkan, terdapat WAN, PLC Subscriber, PLC Base Station, dan lain sebagainya. Sistem PLC harus bersaing dengan teknologi akses lainnya. Dan untuk menawarkan layanan telekomunikasi yang berbeda dengan QoS yang memuaskan, kedua pemanfaatan jaringan yang baik dan pemberian jaringan cost QoS dapat dicapai efisien dengan lapisan medium access control atau MAC. Dalam buku ini, kita fokus pada jaringan akses broadband dan menggambarkan karakteristik lapisan fisik dan skema modulasi diterapkan untuk broadband sistem PLC, dan memperkenalkan penyelidikan lapisan PLC MAC. Dalam buku ini kami menekankan pertimbangan dari lapisan MAC dan protokol untuk diterapkan pada jaringan akses broadband PLC. Buku ini disusun sebagai berikut. Dalam bab 2, kita membahas peran PLC di bidang telekomunikasi daerah akses dan dasar-dasar yang hadir tentang narrowband dan broadband PLC system. Itu jaringan dengan unsur-unsur dan masalah kinerja PLC spesifik yang harus diatasi untuk realisasi jaringan akses broadband. Karakteristik PLC media transmisi disajikan juga. Dalam bab 3, mencakup analisis topologi jaringan pasokan tegangan rendah. Deskripsi masalah kompatibilitas elektromagnetik (EMC) di PLC broadband. Karakteristik kebisingan dan pemodelan gangguan, serta deskripsi saluran transmisi PLC dan fitur-fiturnya. Dalam bab 4, menyajikan arsitektur protokol untuk jaringan PLC dan menentukan lapisan jaringan PLC spesifik. Kemudian menjelaskan spread spektrum dan modulasi OFDM yang menguntungkan untuk PLC. Menganalisis telekomunikasi jasa yang akan digunakan dalam jaringan PLC dan menentukan model lalu lintas untuk perwakilan mereka dalam menyediakan jaringan PLC. Lapisan MAC sebagai bagian dari PLC arsitektur protokol
secara terpisah dianalisis dalam bab 5. Kami memperkenalkan solusi yang berbeda pada skema multi-akses dan mempertimbangkan berbagai protokol MAC untuk aplikasi mereka di PLC. Selain itu, beberapa solusi untuk pengendalian lalu lintas dalam jaringan PLC dibahas dalam bab 5 tersebut. Dalam bab 6, menyajikan evaluasi kinerja yang komprehensif pemesanan protokol MAC yang dijelaskan sebagai solusi cocok untuk aplikasi broadband jaringan akses PLC dengan membandingkan protokol berbagai protokol MAC di bawah lalu lintas dan gangguan kondisi yang berbeda yang memiliki penggunaan biasa dan kebisingan perilaku yang diharapkan dalam jaringan akses broadband PLC. Ya, saya Desi Lina Rahmawati, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.